Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didik Wianto, Sarjana Farmasi Apoteker. Saya alumni Farmasi UGM angkatan tahun 2000. Saat ini usia 44 tahun. Bersama Pak Rudi Kusriyadi, tinggal di Tangerang. Profesi saya sebagai karyawan BUMN. ya. Umur udah sekarang 56. Oh. Sekilas ini kami mau bercerita tentang perjalanan kami sampai di sini. Saya dulu ya Pak ya. Ya, monggo. Jadi saya itu dulunya seorang pegawai negeri 15 tahun, cuman resign karena memang jiwanya atau passionnya tidak senang sebagai pegawai. Punya sampingan buka apotek ada 2. Secara dulu saya awal-awal ada internet itu pernah cek IQ saya itu ada 207 kalau nggak salah, walaupun itu valid atau tidak saya nggak tahu, tapi itu ternyata yang bikin saya terlalu banyak angan-angan. Jadi mungkin orang sekitar nggak paham, tapi apa yang beredar di kepala saya itu sangat banyak sekali. Ibaratnya dulu pernah ternak bebek baru 300, itu yang sudah dalam angan-angan itu sekitar 300.000. Ketika apa aja ya seperti itu, artinya terlalu mengandalkan akal dan pikiran. Hasil proses mengikuti pikiran ini ternyata adalah kegagalan. Cukup banyak, mungkin usaha ada lebih dari 20 yang saya coba dan hampir semuanya gagal, kecuali yang berdasarkan profesi. Karena memang profesi, yaitu apotek tadi masih bertahan menyokong banyak usaha yang saya istilahnya coba. Mungkin kalau diukur secara materi hilang uang ada 5M. Ya alhamdulillah, itu sebenarnya rezeki dari Allah lewat apotek, tapi hilang. Hilang lagi. Terakhir bahkan di pertanian di Porang 2 tahun yang lalu lah, kalah sekitar 2M, itu pun 1,6M dana dari investor, sekitar 40 investor. Ada 3 lead call yang ikut, kemudian ada pengusaha dari Jepara, kemudian banyaklah teman-teman kuliah, teman-teman SMP, SMA, kemudian artinya banyak orang yang sebenarnya sangat mendukung saya kecewakan. Pulang dari kegagalan di Porang itu saya mengalami yang namanya, mungkin kalau orang biasa namanya depresi atau stres, tapi saya pelariannya ke HP. Saya itu hobinya catur. Jadi saya mengunci di kamar main catur itu sehari bisa mungkin 200 kali. Itu 1 menitan. Saya itu total main catur lebih dari 20.000 kali untuk mengalihkan pikiran. Nah, sampai suatu saat saya ketemu Letkol 6 di rumah sakit tentara di Solo ini. Mau saya antar ke Kartosuro untuk beliau naik bis, tiba-tiba diajak ke sini. Saya nggak tahu tempat apa. Sini ketemu kemudian Mas Hasim. Waktu itu beliau ngomong orang di sini itu orang yang tidak punya masalah. Menurut saya aneh Pak. Nggak mungkin gitu. Manusia punya masalah. Akhirnya saya bercerita perjalanan hidup ke Mas Hasim. Mas Hasim ternyata punya pengalaman yang jauh lebih real. Kalau saya masih jangan-jangan, beliau sudah mengalami. Setelah itu datang Pak Depono, beliau itu kakak kelas di Farmasi UGM, tapi selisih 12 tahun. Waktu itu masih pimpinan Kimia Farma Area Solo, sekarang sudah pensiun. Nah, Pak Depono inilah yang
hampir mungkin sebulan sekali datang ke rumah untuk lebih mengenalkan tentang DNSA. Nah, waktu berjalan saya merasa bahwa secara keilmuan sudah dapat, Pak. Tapi ternyata baru kulitnya. Waktu itu Pak Depono ngomong, kamu akan gagal lagi. Iya. Karena kamu masih taraf angan-angan, masih taraf mengandalkan pikiran. Iya. Yang kamu hitung masih untung dan rugi. Bukan untung dan rugi, yang kamu hitung masih untung dan untung. Nah, di situ. Dari situ saya mencoba untuk bertani lagi cabai masih dengan ambisi yang luar biasa, mengajak teman-teman ada 4 orang luas 1 hektar. Nih, dengan modal dari kembali dari pihak ketiga lagi, ini bahasa saya sebenarnya sudah punya SOP tapi masih di lewat mulut SOP-nya. Jadi bukan SOP. Disimpan di kepala aja ya. Iya masih. Ini. Nah, ternyata apa yang kita rencanakan ketika kita menggunakan akal saja tanpa perencanaan tertulis, insya Allah gagal. Dan itu memang gagal. Entah lewat wasilah seperti apa. Misalnya waktu itu 3 partner saya sakit. 1 telinganya sakit, yang 2 satunya vertigo, satunya ini, sehingga biaya yang sudah terkeluarkan tidak terwujudkan ke tanaman. Termasuk saya sendiri. Artinya gagal total lagi. Setelah gagal total, Pak Depono datang lagi dan bilang apa kata saya bahwa kamu akan gagal itu sudah pernah saya bilang, dan beliau tidak mengatakan yang banyak, coba gali lagi apa yang dulu istilahnya pernah saya sampaikan atau Pak Pur sampaikan atau Mas Hasim sampaikan, namun kamu belum laksanakan. Nah, poinnya waktu itu setelah saya gali 1, Dik, kamu punya masalah besar, yaitu urusan dengan investor yang ini nggak akan bisa kamu selesaikan kalau kamu tidak bisa menyelesaikan masalah yang lebih kecil, yaitu apa? Masalah keluarga. Nah, masalah keluarga juga tidak akan bisa kamu selesaikan kalau kamu nggak bisa menyelesaikan masalah yang lebih kecil. Apa? Dirimu sendiri. Egomu, kewajiban-kewajibanmu, syariatmu. Dulu mendengar itu, tapi itu hanya masih terlintas, oh bisa, tapi tidak direncanakan. Nah, Pak Depono berkali-kali bilang bahwa apa bedanya angan-angan dan perencanaan adalah perencanaan adalah angan-angan yang dituliskan. Itu penting sekali untuk menulis, sehingga kalau kita tuliskan nanti mitigasi atau evaluasinya mudah dan sudah keluar dari sini, nggak perlu dipikirkan lagi, tinggal lihat dan jalankan. Pak Depono pulang, saya merenung lagi untuk mengambil hikmahnya apa ya. Nah, itu ketemu poin tentang perencanaan dan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil, yang lebih substansi. Saya mulai dari hal yang sederhana, global dulunya. Saya punya masalah tanggungan sekitar 1,6 M ke 40 investor, dan itu harus saya selesaikan. Itu amanah. Tapi penyelesaiannya harus lebih istilahnya terjadwal lah. Nah, dari situ saya bikin resolusi atau apa ya, bahasa saya tulis pakai bahasa Inggris, 5 vision before usianya 50. Usia saya 44, jadi saya tulis visi sebelum usia 50. Berarti masih ada 6 tahun ya. Di situ saya tuliskan 5 poin yang mungkin poin 1 dan 2 itu bagi orang umum menganggap sesuatu hal yang gila ataupun orang yang terlalu mengejar keduniaan. Tapi insya Allah kalau kita landasi ini dengan lillah, nanti akan dijawab di poin 4 dan 5. Poin 1 saya tuliskan sebelum saya usia 50, artinya masih 6 tahun, saya harus sudah memiliki satu holding, satu perusahaan yang membawai minimal 7 PT. Kata angka 7 itu filosofi saya, filosofi Jawa, pitulungan Gusti Allah. Artinya semuanya kita landaskan pertolongan Allah.
Yang kedua, memiliki pendapatan pasif itu 10 miliar per bulan minimal. Apakah itu mungkin? Ya ini kan bentuk rencana. Perkara nanti dikasih 1 M atau 100 juta ya alhamdulillah. Tinggal nanti kan kita jalankan aja, ada roadmap dan timelinenya. Nah, kenapa saya tulis 10 M sebagai pendapatan pasif? Biar Terpacu ya. ketika usia 50 ke atas saya sudah nggak memikirkan duniawi lagi. Saya sudah bisa membantu banyak orang. Nah, poin yang ketiga, target saya sebelum 50 naik haji sama ibu dan istri lewat haji furoda. Ibu sebenarnya sudah daftar berangkatnya 2030. Saya nggak ingin atau punya keinginan ibu jangan berangkat sendiri. Saya temanin untuk sama istri, ya insya Allah tahun ini daftar yang reguler. Namun saya ingin, karena reguler itu ya 25 tahun Pak. Saya ingin bismillah 3 tahun lagi. Lewat furoda kan bisa jalan cepat. Nah, poin keempat, saya ingin bahagiain seluruh keluarga besar dan teman-teman sejati. Artinya teman-teman yang ketika kita jatuh itu tidak menghindar. Banyak Pak. Dulu kita itu kayak gula. Banyak teman. Banyak kita bantu, setelah kita jatuh hilang. Di WA aja nggak balesin, didatengin aja pura-pura nggak ada, banyak. Tapi kita nggak dendam, karena kita menganggap itu adalah bagian hidup. Kita tetap bersahabat baik, cuman kita utamakan yang teman-teman yang masih bisa hadir ketika kita posisi jatuh. Poin kelima adalah bikin bahagia sebanyak mungkin orang, meningkatkan ekonomi mereka, dalam artian bagaimana kita bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada sebanyak orang. Ini hanya bisa atau cukup mungkin kalau kita poin 1 dan 2, poin 2 terpenuhi. Artinya tujuan tadi angka-angka itu adalah untuk poin 5 ini. Nah, poin 5 ini kalau dilihat dari kacamata orang biasa atau orang luar, sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi ketika kita mau bikin perencanaan, insya Allah bisa. Jadi saya bikinkan roadmap-nya, petanya, kemudian timeline-nya. Kapan? Saya kebetulan sama Pak Depono diajari manajemen di BUMN tentang target tahunan, kemudian target 6 bulan, 4 bulan, bulanan, kemudian mingguan, harian, beserta mitigasinya. Dari situ, oke, saya bikin ini bulan Oktober 2023. Saya harus ngapain? Bulan Oktober, November, Desember ini ngapain aja? Berapa target saya? Kebetulan saya tanam pepaya, kemudian pepaya California, kemudian cabai rawit di bawahnya sama semangka dan beliwah untuk momen Lebaran nanti. Itu sudah kita bikinkan roadmap sampai tahun keberapa gitu. Target yang ini panjang sampai 6 tahun, kemudian kita turunkan ke tahun kita turunkan ke semester ke bulan ke minggu ke hari. Nah, ini harus kita wujudkan yang real. Jadi saya tulis di HP, kan ada keep atau catatan. Di sini saya tuliskan besok saya harus ngapain. Itu sederhananya gitu aja. Saya tentu yang harus kita kerjakan sesuatu yang jadi kewajiban kita. Di sini kita orang Muslim ya, sholat 5 waktu. Saya tulis sholat subuh, sholat duhur, semua ya. Saya tulis, kemudian ngantar jemput ibu ke pasar, kemudian kegiatan real untuk target yang penyelesaian masalah. Saya tanam pepaya. Saya tulis yang ringan-ringan saja, tapi insya Allah bisa. Misalnya tanam pepaya 20, tanam cabai 50, nggak apa-apa. Yang ringan, tapi tercapai, daripada berat tapi nggak tercapai. Di sholat ini akhirnya terpetakan, Pak. Oh, karena setelah sholat saya tulis jamnya. Di situ terbaca. Oh, ada yang sholat asarnya jam 5. Terus itu tak tulis, kenapa jam 5? Terlalu asik di sawah. Waya dan nanggung. Nah, itu. Nah, akhirnya malamnya saya evaluasi. Berarti kurung adan balik sih apa budale berasar sisan gitu. Artinya tiap malam harus ada evaluasi dari yang kita kerjakan hari ini. Dari hal yang kecil, sholat dulu.
setelah lama-lama ini akan maju Pak jamnya. Kalau untuk maghrib, isya, subuh kan biasa jamaah, artinya tepat waktu. Tapi tepat waktunya kadang telat rakaat. Itu evaluasinya sholat rawatib, sunnah rawatib. Ketika kita qobliyah, otomatis kita nggak telat. Ketika kita ba'diyah, otomatis kita nggak terburu-buru. Artinya apa? Sholat wajibnya jadi lebih khusyuk, ternyata seperti itu. Saya memaknainya seperti itu. Artinya masalah pahala ya urusannya Gusti Allah, saya tidak mikir itu. Cuman setelah saya jalanin, oh iya, kalau saya mau qobliyah otomatis saya datang duluan sebelum adzan. Itu atau pas adzan langsung datang. Kemudian setelah awalnya sholat menjadi lebih tertib jamnya, tapi masih ada masalah di duhur sama asar. Karena musola saya itu kebetulan bapak ibu bangun musola. Kalau duhur sama asar ngeblong, artinya ya sholatnya malam aja lah. Biasanya ya nggak diadani. Akhirnya mulai naik ke level harus jamaah 5 waktu. Akhirnya ya saya pulang pasar ngomong ibu, bu, tak adani nanti kamu makmumnya ya, berdua aja nggak apa-apa. Kalau ada orang datang ya aku ya, kalau enggak ya berdua aja. Akhirnya ya sholat duhur jadi berjamaah. Nanti asar saya punya pasukan anak-anak kecil nih, yang bantu saya itu anak-anak SD ada 7 orang yang saya didik untuk bantu saya. Kemudian saya ajak sholat asar bareng ya, kayak gitu. Nah ketika ini sudah menjadi rutinitas, maka akan menjadi kebiasaan dan secara tidak langsung menjadi kebutuhan. Yang dulu itu saya sholat untuk karena kewajiban, sekarang telat itu udah ketun. Aduh, gitu. Itu ketika kewajiban itu sudah menjadi kebutuhan, maka kita akan jauh lebih tertib dengan sendirinya, itu dari dalam. Bukan karena dari jalan ini. Sholat adalah kewajiban. Itu kita kadang merasa diatur Gusti Allah. Padahal memang seperti itu. Namun ketika menjadi kebutuhan seperti kita makan, kita lapar ya butuh makan ya Pak. Dengan sendirinya ya. Dengan sendirinya seperti itu. Kemudian setelah ini selesai masalah pribadi, ketika kita sudah sholat adalah kebutuhan, ego itu turun dengan sendirinya. Saya dibilang punya masalah besar ini terhadap investor, tidak akan selesai terhadap kalau nggak bisa menyelesaikan masalah keluarga. Masalah keluarga nggak akan selesai kalau saya nggak bisa menyelesaikan masalah diri sendiri. Akhirnya diri sendiri selesai, saya berani nemui istri saya. Karena ini gara-gara orang itu saya 2 tahun nggak mau ketemu istri. Ya maksudnya ngobrol nggak mau. Kita tidur sendiri-sendiri, walaupun saya ke apotek mungkin seminggu sekali minta uang, tapi bukan lewat ke istri saya, lewat pegawai saya. Akhirnya saya bisa menyelesaikan masalah dengan istri. Waktu itu ego saya benar-benar runtuh ketika saya melihat 4 anak saya, yang 2 udah besar, yang paling besar itu main HP aja. Saya seperti bercermin pada diri sendiri bahwasanya, oh, aku dulu lebih autis daripada anakku ini. Kamu mau marah silahkan, saya terima. Kalau kamu mau cemberut silahkan. Kalau kamu mau cerai silahkan, saya terima. Dan itu wajar. Yang jelas saya mau berkontribusi terhadap pendidikan kedua anak yang masih kecil ini, terutama pagi ngantar, kemudian maghrib saya ajak sholat jamaah, saya habis itu saya ajarin ngaji, habis nyisa sholat jamaah, setelah itu terserah. Dulu pikiran saya was-was, jangan-jangan istri saya nanti ngambek, jangan-jangan istri saya. Ternyata istri nangis dan bersyukur, berterima kasih. Justru itu yang diharapkan selama ini. Nah, artinya apa? Ketika kita terlalu mengandalkan pikiran, ya rasa was-was itu kan muncul, padahal belum tentu ya Pak. Nah itu. Akhirnya masalah keluarga selesai dan insya Allah ini masalah yang lebih besar yaitu terhadap investor bisa terselesaikan lewat jalan roadmap tadi. Roadmap saat ini yang sudah jalan tertanam sekitar 2000 pepaya. Di bawahnya ada cabai sama semangka dan belewah. Insya Allah walaupun baru 2 hari ini tanam, baru selesai 1.500. Insya Allah minggu ini tertanam 10.000
Belewah dan Semangka juga tambah 2.000 timun suri, 4.000 cabai. Yang ini kalau pepayanya akan bulan ini akan menjadi 4.000 lah. Kita total luas lahan menjadi sekitar 2 hektar dan dalam roadmap berkembang terus, bahkan di tengah-tengah jalan tanpa kita plan nambah dengan lebih cepat. Ini tawaran ada 4 hektar lagi yang siap kita eksekusi dari setelah Lebaran. Dan ini semua kita belajar dari masa lalu, ternyata modalnya sangat kecil sekali. Karena kita belajar poin paling mahal ketika kita budidaya adalah biaya tenaga. Dulu kita nggaji orang, itu sebenarnya menunjukkan kita serakah, Pak. Iya. Karena apa? Kalau untung diambil sendiri semua. Nah dari situ saya, mending kita sharing dengan pekerja. Ketika sharing berarti kan mengajarkan berkah. Dan mereka totalitas bekerjanya. Dulu saya nggaji orang, kalau urut mupuknya asal, bahkan sering pernah dijual di tengah jalan. Nyemprot juga buang obat. Karena apa? Dia kerja untuk cari uang. Tapi sekarang ketika dengan sistem sharing, partner pekerja ini kan punya rasa memiliki, sehingga dia juga totalitas. Saat ini saya bermitra dengan 10 partner kawan yang untuk olah lahan maupun tanam, untuk perawatan. Nah, insya Allah ini roadmap sudah jalan cukup bagus sesuai roadmap, bahkan melebihi apa yang saya tuliskan di awal. Bahasa saya ke Pak Pur, dilalah Pak Pur, di tengah jalan itu ada selalu dilalah, atau bahasanya, jangan dilalah ini menungso. Ini bantuan pertolongan Gusti Allah itu. Jadi jangan dilalah. Jadi lewat apa? Nah, ini dalam rangka penyelesaian terhadap 40 investor itu memang beberapa sudah kontak dan saya belikan roadmapnya bahwa ini nanti panen pepaya insya Allah mulai dicicil. Namun ini tidak semua, sisanya nanti adalah untuk pengembangan, untuk nanti mengaktifkan PT yang kita bikin dulu di Porang, PT SKI, karena rencana tahun depan kita akan sewa lahan 100 hektar di PTPN 12, kebetulan dekat rumah, untuk kita tanami. Ada list sudah 21 tanaman buah dan sayur. Nah, untuk mensupport itu kita sudah bikinkan saat ini rancangan, insya Allah ya proses ya, 2 PT baru, PT Bintang Raja Buah dan Sayur untuk produksi buah-buahan dan sayur. Insya Allah habis Lebaran kita sewa 9 hektar, dilalah lagi. Pokoknya semuanya terbuka dengan sendirinya. Kemudian kita juga bikinkan PT untuk distribusi marketingnya, yaitu yang marketingnya itu PT Bintang Raja Buah dan Sayur, sedangkan untuk produksinya PT Deroso Farm. Di samping itu juga 1 CV 6 Niduti itu untuk memproduksi pupuk, karena saya farmasi punya keilmuan untuk meracik pupuk sehingga murah tapi bagus, cukup komplit, bahkan lebih komplit dari yang di pasaran. Juga kita biasa ngeracik pestisida, itu fungisida, insek, kemudian pupuk agen hayati, kita insya Allah bisa. Artinya ini juga perlu dibikinkan satu badan hukum untuk mensupport nanti PT SK ini. Nah, komitmen ke kawan-kawan investor sambil jalan pengembalian dana. Sesudah pengembalian dana selesai, ini PT SKI ini modal semua dari saya untuk kali ini ya. Nantinya 50% mungkin insya Allah kita bagikan ke semua investor sesuai proporsi masing-masing kayak gitu. Dan alhamdulillah kawan-kawan investor yang sudah kontakan confirm milih ini. Singkatnya, lunasin ya gitu. Itu nanti aja kalau yang penting itu sahamnya, seperti itu. Artinya ya memang mereka dulu masuk ke sebagai investor memang yang dikejar saham. Dulu memang proyeksi kita kan bikin pabrik porang. Kita sudah bikin di Sumatera, tapi memang dihajar harga yang tiba-tiba hancur, sehingga kita
total itu petani porang di Indonesia kemarin itu sekitar 6 triliun hilang. Itu beberapa teman ada yang masuk penjara, ada yang gila, ada yang meninggal, ada yang kabur, ada yang cerai. Puluhan ribu, ratusan ribu petani hancur ya, karena terbawa gelombang porang itu. Dan ya alhamdulillah saya ketemu Padepokan Patrap, ketemu DNSA, ketemu Pak Pur. Hari ini saya ya nggak rencana ini mau ke sini enggak. Saya rencananya minta restu ke bapak ibu saya di sini, bapak ibu mertua, bahwasanya ini Bu, insya Allah ini lagi program ini, insya Allah tahun ini mau daftar haji, tahun depan kita umroh bareng. Artinya ya mau minta restu atas apa yang kali ini terjadi. Terus tadi pagi habis subuh pinjam sepeda anak, jalan aja nyampe sini. Pas assalamualaikum ada Pak Pur. Pas ya. Ada Mas Hasim. Itu sekilas. Sebenarnya kalau mau dikupas lebih panjang ada poin-poin yang sebenarnya lebih bagaimana kita bisa bukan hanya kulit dari DNSA tapi inti dari DNSA. Nah nanti berlanjut saja. Intinya adalah kalau menurut saya ya Pak, poinnya adalah perencanaan tertulis. Kalau saya gitu ternyata saya kan bikin di HP saya sendiri. Itu pun ya dari Pak Depono untuk bahwa angan-angan itu harus direncanakan dalam bentuk tulisan. Ya, saya membaca sekilas saja diskusi, ternyata di sini apa yang saya kerjakan sudah ada, ini sudah dibikinkan Pak Pur dalam bentuk ini rencana harian amanah produktif. Nah ini jadikan lebih sistematis ya Pak Pur. Jadi bentuk ada amanah, tanda-tanda apa, kemudian perintah. Dari situ ada aktivatornya, DN, PG, 3T, SSA, WG. Kemudian bersyukur kepada Allah, terutama apa? Bernapas. Ini saya tanyakan ke lebih dari 20 orang, saya tanyakan apa kebutuhanmu yang paling penting. Itu ternyata jawabannya masih mengandalkan pikiran. Hutang lunas, uang, makan, semuanya. Padahal yang paling penting saat ini adalah bernapas. Jadi harus terima kasih kepada Allah karena hari ini jiwa kita masih ada, tetap ada kan jiwa, tapi diri kita masih bernafas. Alhamdulillah. Kalau kita sudah bisa berterima kasih terhadap napas ini, menyadari keberadaan napas, maka insya Allah kita akan bisa bahagia setiap saat. Bukan karena pikiran. Kemudian di sini ada samina watona jam-jam, jam 5, jam 6. Tuliskan nanti di sini apa istilahnya yang ditargetkan. Kemudian malamnya kalau saya itu ada evaluasinya. Oh di sini ada catatan. Misalnya sholatnya ngeblong, ya tulis saja ngeblong karena apa? Wong ini yang punya kita sendiri, nggak perlu malu sama siapa-siapa, iya dah. Ketika kita sudah terbiasa melakukan ini, maka akan merubah yang namanya kewajiban itu menjadi kebutuhan. Kalau sudah jadi kebutuhan, kayak kita makan ya, kalau nggak makan kan lapar, otomatis makan. Nah, kalau kita nggak sholat, yang namanya jadi kebutuhan, ya pasti buru-buru ndang sholat. Itu poinnya di situ. Insya Allah apa yang dibawakan Pak Pur lewat DNSA ini sebenarnya menurut saya nih Pak Pur termasuk inti dari kita bertakwa kepada Allah, karena kebanyakan nih semuanya masih tahap syariat itu ya. Jadi manfaat silaturahmi ke Padepokan tuh itu ya 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 kita nggak tahu, tahu-tahu ya itu berjalan dengan sendirinya. Itu artinya hari ini saya ketemu Pak Rudi, saya ketemu Mas Hasim, Pak Pur adalah takdir saya. Betul. Udah ditulis Gusti Allah di sana dulu. Nek tanggal 21 Januari 2024 saya datang ke sini ngobrol-ngobrol, diskusi, ngopi bareng. Artinya kita manusia hanya mengikuti takdir. Tapi untuk yang ke depan kan nggak hanya cuman pasrah aja, kita harus punya perencanaan yang lebih detail ya agar kita bisa bahagia setiap waktu
sampai meninggal pun tersenyum. Itu yang kita inginkan. Monggo ganti Pak Rudi mungkin. Nah. Oh, ya. Oh, closing. Oke, demikian kawan-kawan semua. Terima kasih. Ini sekilas perjalanan saya. Walaupun saya belum sukses, saya minumnya kopi pahit. Ini filosofinya, bahagia itu manis, kata orang-orang. Namun ketika saya sudah bisa menikmati kopi pahit ini, alhamdulillah saat ini, kapanpun dalam perjalanan ini saya selalu bahagia. Karena sudah bahasanya berterima kasih kepada Allah terhadap nafas saat ini, dan kopi hitam ternyata memang nikmat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduh.